selanjutnya, bentuk-bentuk virus. Apakah bentuk virus itu hanya seperti yang tadi dicontohkan Ibu? Tidak. Bentuk virus apakah hanya satu? Tidak. Ya, bentuk virus di sini itu banyak sekali. Nah, di sini ada yang pertama, dilihat di sini A. A, di sini bentuk virusnya apa? Kok seperti bola ya, Bu? Iya, memang seperti bola ya? Iya, karena di sini virusnya berbentuk bulat. Contohnya pada virus apa, Bu? Virus yang berbentuk bulat itu seperti apa, Bu? Nah, dicoba dilihat di bawahnya ini. Yang berwarna ungu ini adalah gambaran secara mikroskopis ya dari virus HIV. Ya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini bentuk dari virus HIV, bentuknya bulat. Ya, diingat-ingat, virus HIV itu bentuknya bulat. Ada juga virus yang berupa bentuknya bulat, namanya orthomyxovirus. Itu juga bentuknya bulat, sama dengan HIV. Selanjutnya, yang B, bentuknya seperti huruf T. Ya, itu ada kepalanya, ada lehernya ya di situ, lalu ada seperti kakinya, ada tabung di tengah, seperti huruf T. Karenanya itu bentuk seperti huruf T. Misalnya bakteriofag. Nah, bakteriofag ya, bentuknya seperti huruf T ini. Bakteriofag itu maksudnya apa? Karena dari namanya itu sendiri, bakteri. Ya, berarti dia itu virus yang menyerang bakteri. Ya, namanya bakteriofag. Ya, virus yang menyerang bakteri, bakteriofag. Contohnya yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, itu merupakan bakteriofag. Selanjutnya, Bu, kok yang C sama dengan yang A? Berbeda, ini hanya gambarnya saja yang hampir sama ya. Sebenarnya berbeda. Bedanya di apa? Yang C itu bentuknya batang, ya batang dia, dengan ujung oval. Jadi ujungnya oval. Pernah melihat peluru di sini? Ada yang pernah bermain tembak-tembakan yang ada pelurunya langsung? Wah, enggak berani, Bu, itu nanti dimarahin sama Bapak polisi. Enggak boleh main tembak-tembakan sembarangan. Nah, tapi kita sering melihat bentuk peluru ya. Ya, itu. Bentuk peluru seperti itu. Nah, itu bentuk virus yang C itu tadi. Bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru. Contohnya pada virus apa, Bu? Yang sering menyerang kita. Apa? Virus influenza. Itu bentuknya seperti itu. Dia oval ujungnya, tapi batang gitu. Bentuknya seperti batang. Nah, contoh lagi di rhabdovirus. Itu juga berbentuk seperti batang dengan ujung oval. Kemudian selanjutnya yang D. Nah, yang D ini bentuknya seperti apa itu, Bu? Kok kayak kristal ya? Kok bagus sekali. Apakah virus itu secantik itu? Ya, virus juga cantik seperti Bu Farah di sini. D, bentuknya polihedral ya, hampir sama dengan kepalanya si bakteriofag itu. Nah, di sini polihedral, meskipun dia tidak punya kaki, tidak punya leher ya, tidak ada yang di tengah-tengah seperti batang itu, dia tetap disebut virus. Virus yang bentuknya polihedral. Contohnya apa, Bu? Contohnya adenovirus ya. Itu Masya Allah, itu bagus sekali ya itu gambarnya. Nah, itu adenovirus. Tapi itu merupakan suatu virus. Menguntungkan tidak, Bu, virus itu? Apa ada, Bu, virus itu menguntungkan? Semua kayaknya merugikan, Bu. Ada HIV juga merugikan, influenza juga merugikan. Nah, sabar. Nanti kita bahas tentang virus itu merugikan atau tidak ya. Sekarang kita bahas bentuknya dulu. Ya, kita kenali virus dulu. Nah, selanjutnya bentuknya ada lagi loh. Tidak hanya sampai di bentuk polihedral, ternyata ada lagi bentuknya batang. Ya, kalau tadi yang C, yang seperti oval, seperti batang tapi ujungnya oval, itu beda lagi dengan yang E ini. Kalau yang E ini benar-benar batang saja, tidak oval bentuknya, yang ujung itu.
Dia seperti batang ya. Nah, di ujung batangnya tadi, di ujungnya itu ada RNA-nya, sedangkan kapsidnya atau kepalanya itu ya batangnya itu. Nah, di situ bentuknya batang. Contohnya apa? Yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, yaitu TMV. TMV itu apa, Bu? Ayo lupa lagi. Tobacco mosaic virus ya, virus yang pertama kali ditemukan tadi, yang bercak-bercak kuning ditemukan Bapak Adolf Meyer ya. Air diske menyaring W. Oke, diingat-ingat terus. Nah, selanjutnya ada lagi yang terakhir ini. Bentuk virus seperti benang atau filamen. Insya Allah, virus yang seperti benang itu ada ternyata. Tidak hanya berbentuk macam-macam. Yang seperti benang, sehelai benang itu saja sudah tidak terlihat ya. Apalagi ini virus yang sangat kecil, bentuknya benang lagi. Nah itu bentuknya seperti filamen itu. Contohnya apa? Penyakit yang sering kita dengar juga hampir sama dengan HIV, sempat itu membumi ya, penyakit Ebola, mematikan juga itu. Itu bentuk virusnya Ebola itu seperti benang, seperti filamen. Nah itu bentuk-bentuk virus. Selanjutnya ada lagi struktur dari virus. Struktur dari virus itu ada kapsid ya. Di sini kapsid itu tadi kepalanya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi dari asam nukleat. Nah, itu ada asam nukleat DNA. Karena bakteriofag di sini contohnya, oleh karenanya bakteriofag itu hanya memiliki DNA. Dia tidak punya RNA. Nah, di sini fungsi kapsid atau kepalanya itu sama dengan kepala kita. Kepala kita fungsinya yaitu untuk melindungi dari organ-organ yang ada di dalam ya, seperti otak ya dan lain-lain. Nah, di sini kapsid itu seperti itu. Dia melindungi asam nukleat DNA yang berisi materi genetik tadi yang sangat penting ya, berisi pewarisan sifat-sifat itu ya, sifat-sifat genetik itu yang dia akan diwariskan itu seperti apa. Nah, itu di situ semua tersimpan di sana. Jadi dilindungi oleh kapsidnya. Kemudian ada leher. Leher fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghubungkan, untuk menyangga ya, menyangga dari tubuh si virus itu tadi dengan kepalanya itu, biar tersangga di situ. Ya, menghubungkan antara kepala dengan badannya, selubung ekornya itu. Nah, selubung ekor itu fungsinya untuk apa, Bu? Nah, dari selubung ekor ini nanti yang akan melekat. Dia juga yang menghubungkan antara kepala, bagian kepala ada kapsid, asam nukleat, ya, ada leher dan lain-lain. Nah, itu dihubungkan oleh selubung ekor dengan lempeng dasarnya. Nah, di sini selubung ekor itu yang menempel pada sel inang. Nanti yang akan menempel ya, masuk ke dalam sel inang. Itu selubung ekor ini. Kemudian, di sini di bawah selubung ekor ternyata ada serabut ekor. Ya, serabut ekor ini fungsinya untuk apa? Kok seperti kaki laba-laba ya, Bu? Ya, di sini seperti kaki ya. Nah, fungsinya itu untuk reseptor ya, untuk mengetahui rangsangan ya. Kalau misalkan ada rangsangan ini, oh ada sel inang ya, dia mereseptor itu, dia langsung mendeteksi itu. Oh ternyata ada sel inang di sini. Oke, ternyata sel inang ini bisa dihinggapi. Nah akhirnya oleh serabut ekor ini ditinjau dia, disensor. Nah, setelah itu ada lempeng dasar. Nah, lempeng dasar ini fungsinya untuk apa sih, Bu? Nah, lempeng dasar ini fungsinya yaitu untuk menghubungkan atau tempat dari serabut ekor itu tadi. Lempeng dasarnya, tempat dari serabut ekor dan juga jarum penusuk. Itu lempeng dasarnya. Yang mana nanti di lempeng dasar ini tempat keluarnya dari asam nukleat. Oke, paham? Nah, di situ ada jarum penusuk.
namanya jarum. Jarum itu tajam ya. Nah, di sini jarum itu untuk menusuk. Betul? Tidak hanya pisau yang untuk menusuk. Di sini jarum pun untuk menusuk bisa ya. Nah, di sini jarum penusuk. Fungsinya yaitu untuk menusukkan ya, karena jarum penusuk. Untuk menusukkan atau menancapkan ke dalam sel inang, kemudian dia mengeluarkan materi-materi genetik agar dia itu nempel ke sel inang, ditusuk sel inangnya. Itu fungsi jarum penusuk. Nah, di sini struktur virusnya sudah paham ya. Ada kepala, leher, dan ekor. Diingat-ingat, nanti akan ada kejutan dari ibu. Oke, diingat-ingat selalu. Dicatat bagi yang perlu dicatat. Kemudian selanjutnya, perbedaan makhluk hidup dan virus. Virus tadi termasuk makhluk hidup, Bu. Tapi di sini kenapa ada perbedaannya dengan makhluk hidup? Ada loh ternyata perbedaan virus dan makhluk hidup yang seperti kita, makhluk hidupnya ada manusia, ada hewan ya, ada plantae, misalkan ada tumbuh-tumbuhan, itu berbeda-beda. Nah, ini beda juga dengan virus. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini yaitu yang pertama, makhluk hidup memiliki 2 tipe asam nukleat sekaligus. Kalau kita memiliki RNA dan DNA, tapi virus tadi hanya memiliki 1 asam nukleat, yaitu kalau tidak hanya RNA, ya DNA saja. Nah, di situ virus hanya memiliki RNA atau DNA saja. Tapi makhluk hidup memiliki 2 asam nukleat. Kemudian yang kedua, apalagi yang membedakan? Yaitu dapat mereproduksi semua bagian selnya. Karena semua sel makhluk hidup itu memiliki organel yang lengkap, ya, dia bisa bereproduksi semua selnya. Ya, karena bersifat seluler. Kalau virus tidak dapat mereproduksi semua bagian selnya. Virus hanya bisa mereproduksi materi genetik dan selubung proteinnya. Nah, di sini karena dia hanya memiliki materi genetik, ya, tidak memiliki organel sel yang lain, karenanya dia hanya bisa mereproduksi materi genetiknya. Nah, yang ketiga cirinya yang membedakan antara makhluk hidup dan virus, memiliki sistem metabolisme. Maksudnya apa memiliki sistem metabolisme? Kalau semua organel sel itu dimiliki oleh makhluk hidup ya, memiliki semua makhluk hidup memiliki inti sel ya, membran sel dan lain-lain sehingga metabolismenya bisa jalan semua, bisa diatur, memiliki mitokondria yang bisa untuk bernafas selnya. Sehingga sel-sel itu bisa bermetabolisme. Tapi kalau di virus tidak bisa karena dia tidak memiliki sistem metabolisme. Ya, di sini oleh karena itu virus tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa adanya sel inang. Ya, diingat-ingat ini yang menjadikan alasan kenapa virus itu sebagai benda tak hidup karena dia tidak memiliki metabolisme sehingga dia tidak bisa bereproduksi tanpa ada sel inang. Selanjutnya, terima kasih. Ada pertanyaan?